Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Syakir wa li jami'i masyayikhina wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Syakir fi kitabih Wasayal Aba lil Abna rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih membahas ad-darsus tsamin asyar fi fadilatil amali wal kasbi ma'at tawakkuli waz zuhdi. Keutamaan bekerja dan mencari penghidupan disertai dengan tawakal dan zuhud. Ya bunayya, laisa zuhdu tarkul amali. Wahai anakku, tidak termasuk zuhud meninggalkan amal, tidak bekerja. Walakiniz zuhda ay yakhruja hubbud dunya min qalbik. Akan tetapi, walakin maknanya akan tetapi, az-zuhda dan walakin itu termasuk huruf taukid ya, sebagaimana inna, anna, lakin, lakinna harfut taukid, maka isim sesudahnya mansub. Walakiniz zuhda, asalnya walakin, tapi karena iltiqa'us sakinain, ketemu dua sukun, maka nunnya dikasrahkan. Akan tetapi zuhud itu adalah ayyakhruja hubbud dunya, mengeluarkan kecintaan terhadap dunia, min qalbik, dari harta, dari hatimu. Jadi tidak masalah orang itu kaya, sebagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu kaya, miliarder. Nah, tapi dia mengeluarkan dunia itu dari hatinya. Kalau istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zuhud itu adalah ukhrujid dunya min qalbika. Engkau mengeluarkan dunia dari hatimu, wadda' ila yadika au jaybika. Kemudian dunia itu engkau letakkan di tangan atau kantong bajumu. Jadi yang namanya mobil itu letaknya di garasi, bukan di hati. Jadi kalau tergores tidak sakit hati. Jadi jangan memandang remeh terhadap orang kaya. Untuk orang kaya itu pasti cinta dunia, belum tentu. Kalau orang kaya tapi gemar berinfak, sedekah, Masya Allah. Sampai ada seorang pejabat itu mengatakan begini, kalau ulama itu masuk surga dengan dakwahnya, orang kaya masuk surga dengan sedekahnya. Kita para pejabat masuk surga dengan apa? Dia ngambil pulpen lalu mengatakan, dengan pulpen kita. Dengan pulpen ini kita bisa mengeluarkan kebijakan yang mendukung syariah. Kita bisa mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dakhalal jannah. Tapi kalau jadi pejabat mengeluarkan undang-undang, peraturan tidak sesuai syariat, menjadi sebab pintu maksiat atau menyengsarakan rakyat, dakhalan nar. Kan begitu.
Ada seorang ibu-ibu namanya Ibu Aisyah, itu menghabiskan bermiliar-miliar hartanya untuk dia sedekahkan. Di antaranya membangun bangunan ya, perguruan tinggi cinta Quran. Itu miliaran hartanya dia habiskan. Viral videonya. Ada seorang pengusaha di Surabaya, pengusaha rumah makan, rajin juga sedekah. Ketika ditanya, wahai Bapak, apakah Bapak ini infak di mana-mana, masjid, pondok pesantren, panti asuhan, apa Bapak nggak cinta terhadap harta? Dia katakan, justru saya orang itu sangat cinta dengan harta saya. Karena saking cintanya lalu saya titipkan ke masjid, pondok pesantren, yang nanti mudah-mudahan hasilnya dipanen nanti di akhirat. Kata Nabi, al-jannatu samaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Dari 8 pintu itu salah satunya adalah babus sodaqoh, dari pintu sedekah. Jadi orang-orang yang rajin sedekah nanti masuk pintu khusus. Sebagaimana orang puasa masuk pintu khusus, namanya bab rayyan. Ada babus sodaqoh, ada babus sholah, ada babus zakah, ada babut tawakul, ya, tawakal, dan lain-lain. Jadi zuhud itulah ayyakhruja hubbud dunya min qalbik. Engkau keluarkan kecintaan terhadap dunia itu dari hatimu. Wa idza tasabta aktsara min hajatika wa saytad du'afa. Jika engkau bekerja, jika engkau memperoleh penghasilan, wa idza tasabta, jika engkau memperoleh penghasilan, aktsara min hajatika, itu lebih banyak daripada hajat engkau, ya. Lebih banyak yang kau peroleh itu untuk keperluan engkau. Jadi harus dibedakan ya bunaya, antara keperluan dengan kemauan. Apa tadi? Keperluan dengan kemauan. Antara need itu apa? Keperluan, dengan want. Kalau want, kemauan atau keinginan. Antum disodori makanan macam-macam, enak semua. Ada undang galah, ada apa? Ada rendang. Ada apa lagi? Rendang itu kan masakan paling enak di dunia, berdasarkan survei. Terus apa lagi? Ada ketupat kandangan. Semua makanan dihidangkan. Ada 10 jenis makanan. Inginnya antum makan semua kan? Betul tidak? Inginnya dirasai semua kan? Bukan cuma dirasai, kalau perlu dihabiskan semua. Betul tidak? 10 menu makanan. Cuma pertanyaannya, sanggup nggak antum menghabiskan 10 menu makanan itu? Tidak. Nah, ingin itu want, nafsu deh. Tapi perlunya kita cuman berapa? Sepiring atau 2 piring? Sepiring juga sudah kenyang. Paling nambah separuh kan? Jadi sepiring setengah. Nah, itu namanya hajah. Atau apa? Need kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya hajah, bahasa Inggrisnya need, bahasa Indonesianya keperluan. Jadi keperluan kita itu sebenarnya terbatas, meskipun keinginan kita itu tidak terbatas. Jadi apa tadi? Keinginan kita itu keinginan kita tidak terbatas, tapi keperluan kita terbatas. Maka disebut di sini, jika engkau memperoleh harta itu melebihi dari keperluan engkau. Makan itu perlunya cuma sepiring atau 1,5 piring. Rumah itu perlunya berapa? 1 aja rumah itu. Apakah kalau antum punya 4 rumah, keempat-empatnya antum tinggali dalam waktu yang sama, dalam malam yang sama? Tidak. Jadi aslinya perlunya rumah itu cuma 1. Ya kan? Nah, kalau ternyata penghasilnya lebih, maka wasaitad du'afa, hendaklah engkau membantu orang-orang yang lemah. Ya, rumah cukup 1. Kalau sudah punya 1 ya sudah. Sisanya untuk bantu orang yang lemah. Makan cukup sepiring. Ada kelebihan, bantu orang yang lemah. Wa tasaddaqta 'alal fuqara, lalu engkau bersedekah kepada orang fakir. Walam yadfa'kal hirsu wa hubbul iktithari ila talabid dunya min ghairil wujuh. Walam yadfa'ka,
Dan janganlah mendorong engkau, yadfa, mendorong engkau al-hirsu, ketamakan, wa hubbud dunya wa hubbul iktitsar, dan kecintaan untuk menumpuk harta, memperbanyak harta, ila talabid dunya, menuntut dunia, min ghairil wujuh, bukan dari arah, dari sisi allati ahallahallahu li'ibadih, yang Allah halalkan ia, ya, iya ini maksudnya kepada apa itu? Kepada dunia mungkin ya, li'ibadih, yang Allah halalkan ia, dunia itu kepada hambanya. Jadi karena tomak, karena hirsu, wa hubbul iktisar, pengen rumah banyak, pengen mobil macem-macem, sepeda motor macem-macem. Nah, lalu akhirnya dia menghalalkan segala cara. Seperti yang kemarin viral, anaknya menghajar, siapa namanya? Bapaknya namanya Rafael, anaknya namanya Mario ya, Mario Dandi. Itu kaya, miliaran hartanya, tapi ternyata diperoleh dari mengemplang harta pajak. Pajak, rakyat dipajaki, yang kaya maupun yang miskin, ternyata dikemplang oleh para pejabat dirjen pajak untuk memperkaya diri mereka sendiri. Faya bunayya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wahai anakku, wabtaghi, carilah, burulah, pada apa, fima, pada apa, ataqallah, Allah datangkan kepada engkau, darul akhirah. Jadi ini dua failnya ya, maf'ul bihnya. Ka itu dhamir ka, itu maf'ul bih. Dara itu juga maf'ul bih. Jadi ata itu punya dua maf'ul bih. Ataqallahu ad-darul akhirata. Apa yang Allah datangkan kepada engkau berupa kampung akhirat, walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasibaka, bagian engkau, minad dunya, dari dunia. Nah, perhatikan ayatnya, terhadap akhirat kita disuruh memburu wabtaghi, tapi terhadap dunia kita cuma diminta walatan tansa. Jadi bukan disuruh memburu terhadap dunia, tapi sekedar jangan lupa. Jadi jangan juga kita tuh lupa terhadap urusan dunia. Apalagi yang sudah punya istri, punya anak, itu tetap harus tolabud dunia. Ya. Tetap harus mencari tolabul mal, tetap harus kasbul mal untuk nafkah anak dan istrinya. Dan itu kalau dia niatkan sedekah juga jadi pahala, ibadah. Justru kekeliruan kalau ada seorang suami menelantarkan anak istrinya. Orang di rumah aja santai, nang bini nang gawe. Malu jadi laki-laki seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada laki-laki santri MDM nanti begitu. Istrinya megawe, ini di rumah. Harga diri sebagai laki-laki itu di mana? Kalaupun belum punya pekerjaan, tetap cari pekerjaan apalah. Yang ngojek kah? Yang penting halal. Jadi kurir kah? Jualan kah? Maampar lapak kah di pinggir jalan? Pokoknya jangan nganggur. Masa bini begawi seorang nganggur? Supan. Kadang-kadang kalau Ustaz perhatikan para pedagang itu yang dijual sepele, remeh-temeh, untungnya juga nggak seberapa. Ini jualan balon, ya kan? Ada jualan mainan anak-anak kayak Doraemon segala macam tuh, yang balon juga yang ada gasnya. Kalau habis kempes tuh, tapi kalau pas ada gasnya bisa melampung sampai ke atas. Itu ujungannya berapa? Paling 1.000, 2.000. Anggap laku 10 kali 2.000, 20.000. Cukup apa itu? Tapi itulah tugas kita sebagai manusia, hanya berikhtiar. Rizki Allah yang atur. Bisa jadi kalau menurut hitungan kita, ujungannya labanya cuma 2.000 kali 10, 20.000. Tapi bisa jadi ada orang yang berbaik hati, ini Pak saya beli 50.000. Kan bisa jadi kan? Allah yang atur. Toh dia tidak meminta-minta. Dia memang sengaja berdagang, berjual, tapi ternyata ada yang berbaik hati membelinya dengan harga lebih mahal. Tapi kalau dia meminta-minta, meskipun dengan mengecat tubuhnya pakai jadi apa? Manusia perak. Perak itu bahasa Inggrisnya apa ya?
Silverman. Nah, jadi manusia perak. Tapi tangannya begini. Lebih mulia yang tadi jualan. Ya kan? Ketimbang yang minta. Gak habis pikir juga, anaknya masih muda-muda, badan sehat, tapi dicat seawakan. Pakai celana pendek, gak pakai baju. Lalu meminta-minta di pinggir jalan. Padahal kalau dia mau saja begitu kan, membangun kepercayaan. Seperti Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah ke Madinah, gak punya apa-apa. Hartanya semua ditinggal di Makkah. Apa yang dia lakukan? Jadi broker, maklar. Di pasar Madinah ada orang mau belanja, dia temui, Pak mau belanja apa? Kalau barang ini bagusnya di toko ini, harganya murah, kualitasnya bagus, diantarkan, dapat komisi. Begitu, akhirnya punya modal, akhirnya dia jualan keju, dapat untung, dikembangkan lagi. Akhirnya jadi miliarder. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah mencontohkan dengan berbuat baik, berbuat ihsan kepada engkau. Kama ahsanallah ilaika. Wala tabghil fasada fil ardi, janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi tirulah Allah. Allah itu telah berbuat ihsan terhadap kita. Nah, ihsan lagi disebut. Tadi malam ihsan juga disebut berkali-kali. Jadi beruntung yang punya nama ihsan ya. Ihsan Nugroho. Ihsan itu artinya berbuat lebih baik. Zakat itu kalau dikonversi ke liter berapa? Ya, tepatnya itu 3,1 liter. Tapi kemudian Majelis Ulama memfatwakan 3,5 liter. Ada selisih 0,4 liter. Dia bayar 3,1 liter, sah tidak? Sah, adil dia, memenuhi hak Allah. Tapi kalau dia bayar 3,5 liter, itu ihsan. Artinya berbuat lebih baik. Makanya kita tiru sifat Allah, kama ahsanallahu ilaik. Allah itu berbuat kepada kita dengan lebih baik. Wa man ahsanu qaulan, ucapan siapa yang lebih baik? Maka kalau kita mengajarlah yang lebih baik. Kita jadi santri, jadilah santri yang terbaik. Ya, datang tepat waktu. Ya. Ada jadwal kosong, ustadznya nggak ngajar, gunakan untuk belajar, gunakan untuk tahsin. Isi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Allah sudah contohkan kita. Sama ketika Allah mencontohkan ke kita bahwa Allah itu suka dimintai maaf. Apa doanya ketika malam Lailatul Qadar? Sebagaimana pertanyaan Bunda Aisyah. Apa? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul af, dan engkau itu suka dimintai maaf. Nah, maka mestinya kita juga kalau ada orang minta maaf, kita juga senang hati sebagaimana Allah senang dimintai maaf. Ada perkataan begini, orang yang berani minta maaf itu orang yang berani. Orang yang mau minta maaf itu orang yang berani. Dia bersalah, lalu berani minta maaf, berarti dia orang yang berani. Dan orang yang mau memaafkan itu berarti orang yang besar, orang yang berlapang hati. Karena tidak mudah untuk memaafkan. Khalas, ad-darsut tasi asyar. Pelajaran ke-19. Fi ikhlasin niyati lillahi ta'ala fi jami'il a'mal. Bahasan mengenai ikhlas, mengikhlaskan niat semata karena Allah Ta'ala fi jami'il a'mal, pada seluruh amal. Tadi malam sudah kita bahas juga, termasuk dalam hal thalabul ilmi. Ya bunayya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wahai anakku, sesungguhnya amal-amal itu hanyalah bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah likulli, setiap ri'in, orang, manawa, dia akan mendapatkan apa sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis pertama dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah. Sababul wurudnya, ada seorang laki-laki ikut hijrah ke Madinah karena ingin melamar seorang perempuan.
Nah, lalu kemudian Nabi menyampaikan sabdanya ini, kalau orang itu fa in kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka hijrahnya itu akan mendapat keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena dunia ingin diraihnya, awim ro'atin ayang kihaha, ya, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan mahajara ilaih, sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Ya, amal kita nih amalnya sama nih, sama-sama duduk, antum sama-sama duduk. Ustadz di sini ngajar, Ustadz Mukhlis ngajar. Tapi kadar pahalanya di sisi Allah bergantung kepada niat kita. Amalnya sama, tapi kadar pahalanya bisa beda, tergantung niat. Yang duduk di sini ikhlas karena Allah, berat timbangannya. Tapi yang duduk di sini karena kada nyaman lawan ustadz, kada nyaman lawan kuitan, semata hendak menyenangkan hati kuitan orang tua, itu pun ya, dan tidak menghadirkan karena Allah, itu juga sebuah kesalahan. Kenapa DM menyenangkan kuitan aja? Karena sidin menyuruh ke sini. Ya. Nah, kalau cuman itu niatnya, itu yang antum dapat. Orang tua antum akan senang, tapi Allah belum tentu ridho. Jadi yang pertama utama itu lillah. Yang pertama utama lillah. Yang lain-lain itu ngikut, termasuk menyenangkan orang tua itu ngikut. Tambahan. Yang utama adalah karena Allah. Innal ladzina yatrukul akla wasyurba min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi binyati shaum. Sesungguhnya orang yang meninggalkan makan, minum dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari biniyati shaum, dengan niat shaum, kalladzi yatrukuhuma li'annahu lam yajidhuma. Itu seperti orang yang yatrukuhuma. Huma itu merujuk kepada al-akla wasyurba. Seperti orang yang meninggalkan keduanya li'annahu lam yajidhuma. Ini sepertinya ada yang ketinggalan. Punya antum lengkap lah. Ada laisa kalladzi gitulah. Tidak ada. Memang begitu kalimatnya. Memang gak ada ya? Oh gitu. Mungkin ada yang ketinggalan ya. Jadi orang yang tidak meninggalkan makan minum dari sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari biniyati shaum, itu dengan niat saum, mestinya ada laisa kalladzi, tidak sama dengan orang yang meninggalkan makan minum li'annahu, karena ia lam yajidhuma, karena dia si orang itu lam yajidhuma, tidak mendapatkan makanan dan minuman. Kenapa kau tidak sama? Lihat kalimat sebelumnya. Li'annal awwala lahu ajrus shaim. Karena orang yang pertama tidak makan minum dengan niat puasa itu mendapatkan pahala orang yang berpuasa, shaim. Watsani laisa lahu dzalikal ajru. Nah, itu. Sedangkan orang yang kedua itu tidak mendapatkan pahala puasa. Paham tuh? Sama-sama nih nggak makan minum. Cuma bedanya yang pertama nggak makan minum bukan karena nggak ada makanan. Ada makanan, stok makanan di kulkas masih ada. Tapi dia niat puasa. Maka dia mendapat ajrus shaim, pahala puasa. Yang kedua, ini ada orang nggak makan minum. Bukan cuma mulai terbit matahari, tapi mulai waktu isya nggak ada makan minum. Karena nggak ada yang makan minum. Sampai isya lagi. Nggak ada makan minum sama sekali. Setetes air pun tidak. Seteguk makan, sesuap makanan pun tidak. Tapi bedanya apa? Yang pertama ada niat saum, yang kedua tidak ada niat saum karena semata tidak ada makanan. Beda disebut. Yang satu dapat ajrus shaim, yang kedua tidak mendapatkan ajrus shaim. Apa yang membedakan? Niat. Duduk di masjid, sekedar duduk, tidak menghadirkan niat i'tikaf. Ada dua orang nih, si A, si B. Si A niat i'tikaf, si B tidak niat i'tikaf. Maka si A ketika duduk, meskipun cuma duduk, dia dapat pahala i'tikaf.
Yang kedua, tidak ada niat i'tikaf, maka dia tidak dapat pahala i'tikaf. Antum tahajud, satu di asrama, satu di masjid. Yang di asrama tahajud 8 rakaat, yang di masjid tahajud juga 8 rakaat. Tapi apakah yang di asrama dapat pahala i'tikaf? Tidak. Karena i'tikaf itu meniscayakan di masjid. Wa ashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Niat i'tikaf Ustaz di asrama. Sah tidak? Tidak. Nah, jadi orang yang ke masjid itu dapat pahala tahajudnya 8 rakaat, tambah dapat pahala tahajud. I'tikafnya di masjid, tahajudnya 8 rakaat, tambah pahala i'tikaf. Begitu ya. Jadi niat, yang membedakan itu niat. Fa akhlisin niyata li maulaka, maka ikhlaskanlah niatmu karena Allah Ta'ala, karena Tuhanmu. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, itu maknanya murnikan. Ya. Memurnikan. Murnikan niat karena Allah Ta'ala. Ya bunayya fi jami' amalika, pada seluruh amal engkau. Tafaqqah fid dini biniyatil wuqufi inda hududillahi fima ahalla wa harrama. Maka bertafakuhlah dalam agama dengan niat wukuf, dengan niat berhenti, tidak melanggar inda hududillah, ya, di hadapan hadnya Allah, batasan-batasnya Allah, fima ahalla wa harrama. Jadi ketika antum belajar fikih, ya, itu niatkan tafakuh fiddin, yang dengan itu mengerti batasan-batasan agama. Ini halal, ini haram, ya, ini makruh, ini mubah, dan seterusnya, dan seterusnya. Famakana haraman ijtanabtahu, jika had itu haram, hadnya Allah itu haram, maka tinggalkan olehmu, iya. Ya. Ijtanabtahu, tinggalkan oleh engkau, iya, keharaman itu. Li annallaha nahaka anhu, alasannya apa? Karena Allah melarang engkau darinya. Wa makana wajiban fa'altahu, jika itu wajib, kerjakanlah olehmu, iya, kewajiban itu. Li annallaha amaraka bihi, karena Allah memerintahkan engkau untuk melakukannya. Jadi kalau istilahnya Gus Baha itu begini, seorang muslim itu dia tidak didikte oleh hukum sosial, tapi dia didikte oleh ketetapan Allah, didikte oleh perintah dan larangan Allah. Ini beliau mencontohkan begini, ini bagus sekali contohnya dari Gus Baha. Kalau Anda, kata beliau, itu berbuat baik dengan tetangga. Kalau antum di asrama, antum berbuat baik dengan teman. Pertanyaannya, berbuat baik dengan tetangga itu karena Allah atau karena tetangga? Karena Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Itu hadis Nabi. Nah, ketika tetangga kita yang kita perlakukan baik itu ternyata tidak berbuat baik dengan kita, apakah kita tetap berbuat baik kepada dia? Kepada dia, tetap kan? Kenapa? Karena berbuat baik kepada tetangga itu perintah Allah. Kita tidak pandang apakah tetangga kita membalas kebaikan kita dengan kebaikan atau sebaliknya. Betul tidak? Itu artinya kita tidak didikte oleh hukum sosial, kata Gus Baha. Karena kalau kita ikut hukum sosial, ini ada tetangga kita perlakukan baik, kok malah mencak-mencak, mencaci maki, memfitnah kita, bisa jadi kita berhenti berbuat baik kepada dia. Karena kita memandang ke si tetangga tadi. Berarti kita didikte dengan hukum sosial. Atau begini, beri insiden tetangga itu karena nyaman kita, kadang memberi insiden rancak memberi kita. Berarti kita juga didikte oleh hukum sosial. Jadi padahal ketika kita memberi tetangga itu bukan karena dia sering memberi kita, tapi karena Allah perintahkan kita. Paham tuh? Kalau begitu tuh enak sebenarnya. Ya, kalau bisa men-set pikiran kita itu begitu tuh enak.
ini mau teman berbuat baik atau tidak sama kita, di asrama itu berbuat baik atau tidak, yang penting kita terus berbuat baik. Karena kita berbuat baik itu atas perintah Allah. Pertanyaannya, ketika antum berbuat baik, lalu tetangga itu berbuat buruk kepada kita tetap dapat pahala tidak? Dapat pahala. Sebagaimana kalau kita berbuat baik dengan tetangga, lalu tetangga berbuat baik dengan kita dapat pahala tidak? Urusan kita hanya kepada Allah. Enak, gampang begitu. Coba kita latih ya. Kita set pikiran kita begitu, lalu kita standarkan. Jadikan miqyas. Sama antum, ustadznya mau datang terlambat atau tidak, saya tidak peduli. Pokoknya jam 9 jam masuk, saya standby di kelas. Jangan, itu ustadz itu biasanya lambat. Santai aja kita. Berarti didikte oleh keadaan. Padahal kita itu tunduk dengan aturan. Ya kan? Jam belajar jam berapa? Jam 9. Mau ustadznya datang terlambat ataukah tidak, tugas saya itu sebagai santri hadir jam 9. Sekarang ustadznya begitu juga. Saya itu jadwal ngajarnya jam 9. Mau santrinya datang jam 9 atau kurang dari jam 9 atau lebih dari jam 9, santrinya sering terlambat misalkan. Si ustadz tetap standby di kelas jam berapa? 9. Kenapa kok begitu? Karena dia terikat dengan akad kerja, ada muddatul amal, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan? Enak kalau begitu. Paham tuh? Paham? Nah. Jadi karena kita itu beramal karena Allah. Wa ta'allam 'ulumal lughatil arabiyyati litaqwa 'ala idrakil hikami wal mawa'idhil lati istauda'aha Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Wa ta'allam, dan pelajari olehmu ilmu lughah Arabiyah. Ilmu bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab itu banyak, ada 13 cabangnya. Nah, kita di pondok ini 3 aja dipelajari. 4 ya. Nahu, sorob, imla, kita sudah belajar muhadasah 4 sudah. Nanti kita tambah 1 balaghah, 5. Sebenarnya masih ada lagi yang lain, arud segala macam. Tapi balaghah nanti ada 3. Ya kan, ada 3. Jadi ta'allam ulumal lughatil arabiyyatil litaqwa ala idrakil hikam, agar menguatkan engkau untuk memahami hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Memahami hikmah-hikmah. Jadi kalau orang paham bahasa Arab, insya Allah dia akan paham hikmah. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Wal mawa'iz, dan nasihat-nasihat allati istauda'aha Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Dan hikmah serta mawa'iz, nasihat-nasihat yang Allah titipkan hanya itu kepada hikam wal mawa'iz fi kitabihil karim, pada kitabnya yang mulia. Jadi niatkan belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu terkandung banyak hikmah, banyak hukum, banyak nasihat. Renungkan ya Quran. Jadi Quran mengatakan begini, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, bagaimana tadabbur caranya? Kata Ibnu Abbas, saya baca berulang-ulang Quran tuh. Saya baca lagi. Kadang satu ayat saya baca 10 kali. Sampai kemudian saya mendapatkan hikmah. Saya memahami apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran. Makanya Abdullah ibnu Umar, kalau tidak khilaf ya, kalau tidak Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar itu menghafal suratul Baqarah 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Orang zaman now luar biasa ya, sebulan 30 juz hafal. Sebulan hafal 30 juz. Programnya apa namanya? Karantina tahfiz. Abdullah bin Umar 5 tahun menghafal suratul Baqarah saja. Apa beliau orang yang tidak cerdas? Cerdas. Apa beliau tidak mudah? Mudah. Tapi beliau tidak berhenti hanya menghafal. Tapi beliau pahami maknanya, hikmahnya, kandungannya. Dan itu hukumnya wajib. Menghafal Quran hukumnya apa? Sunnah. Memahami Quran hukumnya wajib. Kalau sunnah dengan wajib ini dulu kan? Yang wajib. Tapi kalau antum sudah hafal, itu menjaga hafalan hukumnya wajib. Di Tibyan itu disebut
Maka bagi penghafal Quran itu dia harus menyediakan waktu khusus untuk terus menjaga hafalan Qurannya. Karena Quran itu lebih mudah lepas sebagaimana unta mudah lepas. Jadi hari ini mohon maaf, orang berbangga-bangga dengan anaknya hafal 30 juz, tapi mohon maaf anaknya pacaran. Hafal 30 juz, tapi mohon maaf ikhtilat. Bahkan guru penghafal Qur'annya ikhtilat, campur baur lakian binian, befotoan, beselfian. Penghafal Quran. Juara 1 kalau lomba Quran. Punya rumah tahfiz di mana-mana. Ada itu kejadian. Saya tidak sebut nama ya, tapi ini kejadian nyata. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurang memahami kandungan isi Al-Quran. Nah, kita jangan sampai begitu. Nah, bagaimana? Ilmu alatnya apa? Ta'allam tadi. Pelajarilah bahasa Arab. Wa ajaraha ala lisani rasulihi fima sahhat riwayatuhu anhu, dan juga menjalankan atas lisan Rasulullah, maksudnya sunnah-sunnah Rasulullah, fima sahhat, yang sahih riwayatnya anhu, darinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu kan ada 3 ya, ada yang sahih, ada yang sahih, terus hasan, terus dhaif. Nah, yang sahhat di sini maksudnya baik yang hasan maupun yang baik yang sahih maupun yang hasan, karena dia sama-sama makbul. Wa ta'allamil ulumal aqliyata li taqwa biha hujjatuka, dan pelajarilah ilmu-ilmu logika. Mantik, kalau di pondok pesantren itu ada mantik. Dan kalau di kita ada matematika, itu ilmu logika. Ilmu berlogika. Di sini secara khusus disebutkan. Ya, li taqwa biha hujjatuka, yang dengannya itu menguatkan hujjah engkau. Nanti antum kalau sudah lulus di sini akan terjun ke masyarakat, akan bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang liberal. Termasuk yang kemarin viral, ada pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Pimpinannya Syekh Panji Gumilang itu mengatakan perempuan itu harus dimuliakan. Ini apa ini? Salat ada hijab, perempuan di belakang pakai hijab lagi. Apa perempuan itu najis? Dia ngomong gitu. Makanya lalu dia mencontohkan langsung, istrinya di sop paling depan. Bahkan nanti kita mau adakan, kata beliau, khotib Jumat perempuan. Nah, di luar sana ada yang ngomong begitu. Syekh lagi, Profesor Doktor Panji Gumilang. Kita lulusan MDM mau debat, ente siapa? S1 aja belum doktor, belum profesor. Aneh ini profesor doktornya. Nah, kalau antum nggak punya hujah yang kuat, argumen yang kuat, susah berdebat dengan orang begini. Jadi sampai ngomong begitu beliau. Kok ini ada barisan perempuan sholat di belakang pakai hijab. Memang perempuan tuh najis. Kurang lebih begitu kalimatnya. Wa tastadi'a basiratuka fi nusrati dinillahi wa irsyadil khalqi ila sabilil huda. Dan menerangi ya dengan ilmu logika tadi, ilmu mantik ya, termasuk matematika, itu akan menerangi, menyinari basiratuka, pandangan batinmu, fi nusrati dinillah, dalam rangka menolong agama Allah. Ini niatkan itu untuk menolong agama Allah. Wa irsyadi khalqi ila sabilil huda, dan menunjuki manusia kepada jalan petunjuk, yakni jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya ij'al amalaka kullaha li khidmati maulaka alladhi khalaqaka wa sawwaka. Wahai anakku sayang, ij'al, jadikanlah, a'malaka, amal-amalmu, kullaha, seluruhnya, li khidmati maulaka, untuk khidmat, melayani ya, maulaka, Tuhanmu, alladzi khalaqaka, yang menciptakan engkau, wa sawwaka, lagi menyempurnakan engkau. Wa nafsi wa ma sawwaha, lanjutannya apa? Fa alhamaha, wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma
sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu menciptakan, ya, alladzi khalaqaka, menciptakan engkau, wa sawwaha, lagi menyempurnakan engkau. La tatlub biha ghaira wajhi rabbik, janganlah engkau menuntut biha, ya, dengannya, dengan amal itu, ghaira wajhi rabbik, selain dari keridhaan dari Tuhan engkau. Wajhi yakni keridhaan. Tolong dibantu videokan, ya, Setiawan, ya, Setiawan, videokan Taso itu datang. Kasih komentar, Bunda, ini Tasonya sudah datang, gitu. Kalimatnya gitu, Bunda, video Tasonya sudah datang. Satu menit maksimal. Baik. Utrukis syarra, dan tinggalkanlah keburukan. Li'annallaha ta'ala amaraka bitarkihi, karena Allah Ta'ala itu memerintahkan untuk meninggalkannya. Waf'alil khaira, dan lakukanlah kebaikan. Li'annallaha ta'ala amaraka bifi'lihi, karena Allah Ta'ala memerintahkan engkau bifi'lihi, untuk melakukannya. Jadi lillah, melakukan kebaikan lillah, menjauhi keburukan juga lillah. Fokusnya apa tadi? Ikhlasun niyah lillahi ta'ala fi jami'il a'mal. Ilzamil adaba ma ikhwanik, jagalah adab terhadap saudaramu. Li'annallaha ta'ala amaraka bih, karena Allah Ta'ala memerintahkan engkau menjaga adab itu. La li'anna makhluqan mislaka yu'akibuka ala tarkih, bukan karena makhluqan, ya, mislaka, semisal engkau, yu'akibuka, akan memberikan hukuman kepada engkau, ala tarkihi, kalau engkau meninggalkannya. Syukran. Jadi beradab terhadap teman itu bukan karena khawatir diiqab. Yu'akibuka ala tarkih. Jelasin ya? Paham Tom ya? Paham Tom? Jadi bepandir nang baik telawan kawan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ketika kita menjaga lisan kita, menjaga adab kita terhadap teman, itu bukan karena takut dihukum. Nah, saya tegaskan itu. Bukan karena takut dihukum. Kalau antum beradab dengan teman karena semata takut dihukum, insya Allah antum tidak akan dihukum. Tapi antum tidak dapat pahala apa-apa. Kan innamal a'malu bin. Jelas ini? Antum hadir di majelis ilmu, menyimak, mendobit, menyimak penjelasan guru, kada bepandir lawan kawan. Itu juga bukan semata ingin supaya mendapat pujian dari guru, supaya nanti rapot nilai adabnya bagus. Kalau cuman itu, antum dapat itu. Antum dapat itu. Tapi pahalanya nol. Ini orang yang tertipu. Kenapa dia tertipu? Dia mendahulukan kehidupan dunia dengan mendapat nilai rapot yang baik, tapi dia mengabaikan kehidupan akhirat, yaitu penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia fokus melakukan itu karena Allah, kerjaannya juga sama, maka dia pujian dari Allah dapat, pujian dari makhluk juga dapat. Seperti tadi Abdurrahman bin Auf lagi contohnya. Hijrah dia ke Madinah, dia tinggalkan hartanya karena Allah. Dari nol dia, usaha lagi. Akhirnya apa? Balik lagi jadi kaya raya, jadi miliarder.
Itu artinya apa? Orang yang mengejar akhirat dia akan mendapatkan dunia. Tapi kalau orang mengejar dunia, akhirat luput. Ya kan? Kalau dia ngejar dunia, cuma dunia yang dia dapat. Tapi kalau dia ngejar akhirat, akhiratnya dapat, dunia dah dapat. Ini soal niat saja, masalah niat. Antum hadir di majelis, duduk manis, menyimak, mendobit, mendengar penjelasan guru. Kalau niatnya semata supaya mendapat nilai yang baik dari guru, itu antum dapat. Akhirat tapi antum luput. Tapi kalau antum niatkan itu karena Allah, kehidupan akhirat antum dapat, nilai rapot juga bagus. Itu kan contoh. Artinya akhirnya dapat, dunia dapat. Itu soal niat saja. Amalnya sama, tapi tergantung hati antum. Nah, ini maka rugilah orang-orang yang tertipu dengan hatinya. La tata'adda ala hukukil ibad. Bukan, janganlah engkau melanggar hak-hak hamba. La tata'adda ala hukukil ibad. Janganlah engkau melanggar hak-hak hamba. Li'anna Allah Ta'ala nahaka 'anil udwan. Karena Allah Ta'ala melarang engkau dari udwan, dari permusuhan. La li'annaka idza ta'addaita 'alal hukuki tuhakamu wa yuqda 'alaika bi raddiha li ahliha. Nah, ketika engkau menunaikan hak-hak teman, hak-hak guru, ya hak-hak manusia secara umum, lali annaka itu bukan karena engkau idza ta'addaita, jika engkau melanggar hak-hak tadi, alal hukuk tuhakamu, maka engkau akan dihukum. Wa yuqda, akan dihakimi dan dihukum alaika atas engkau bi raddiha li ahliha. Ya, dengan ditolak dari sebagai keluarganya. Ya, hak orang tua termasuk. Ya kan? Ketika antum birrul walidain itu karena apa? Karena Allah perintahkan. Bukan semata karena kalau tidak birrul walidain nanti saya diusir dari rumah. Ya. La takhun ahadan min khalqillah. Janganlah engkau khianati seorang pun dari makhluknya Allah. Li'anna Allah Ta'ala nahaka 'anil khianah. Karena Allah Ta'ala melarang engkau dari sifat khianat. La khaufan min uqubati makhluqin mithlaka. Dan janganlah engkau takut dari sanksi dari makhluk semacam engkau. Jadi yang diutamakanlah takut karena sanksi siksa murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pakai helm. Ya, pakai helm. Pakai helm itu jangan takutan karena polisi. Tapi memakai helm itu karena menghindarkan mudarat. Menghilangkan mudarat itu hukumnya wajib. Ya. La darara wa la dirara fil Islam. Tidak boleh menjatuhkan diri dan orang lain ke dalam kemudaratan dalam Islam. Al aslu fil mudarri at-tahrim. Hukum asal mudarat itu adalah haram. Jadi karena termasuk pakai helm sudah Ustaz tapi belum klik. Nah, niatkan kita klik itu adalah untuk menghindarkan mudarat. Masalah jatuh itu qada Allah. Tapi bagaimana kondisi jatuhnya kita bisa kondisikan. Kalau antum jatuh tanpa pakai helm, apa yang terjadi? Tapi kalau pakai helm ada penahan. Ya kan begitu. Sudah pakai bulang maksudnya. Ayo sudah pakai bulang, alih jauh pakai helm ya lah. Anak ngisi tausiah, bulang. Kada kau masuk helm. Nah, siapa kemarin? Si Fikri ya. Kita waktu ceramah di Sungai Lulut pakai helm kan tuh ya? Ya, antum pakai helm kan? Antum enggak ya? Oh, ini pakai helm, antum enggak ya? Nah, baru sampai sana, sampai musola kita pakai surban. Nah, baru ceramah. Setelah ceramah, surbannya lepas lagi, pasang helm. Ya, SOP-nya begitu. Jangan sampai nanti ditilang polisi. Guru di lampu merah, prit ya polisi. Guru ya, nggih, pun. Tolong guru lah, bila pian di jalan raya pakai helm. Karena bila kada jamaah pian mau empati, nah supan jadi tuan guru. Ditagur polisi. Itu pulang cara menagurnya. Gara-gara tidak pakai helm. Ati abaka wa ummaka, taatilah ayahmu dan ibumu. Li'anna Allah Ta'ala amaraka bi ta'atihima, karena Allah Ta'ala merintahkan engkau untuk mentaati keduanya.
la khasyata antanqati al-nafaqatu anka idza asaitahuma. Bukan karena takut, la khasyata, bukan karena takut, antanqati'a an-nafaqatu, bukan karena takut diputusnya nafkah, ya, diputusnya uang jajan angka terhadap engkau, idza asaitahuma, jika engkau bermaksiat kepada keduanya, ya melanggar keduanya. Jadi tadi taat karena Allah, itu jadi indah tuh. Atiil hukama wa auliya al-umuri, taatilah hukam, para penguasa, wa auliya al-umur, ini jamak dari wali amri, dan wali amri orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, li anallaha ta'ala amaraka bi ta'atihim, karena Allah taala merintahkan kalian untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi ayat itu perintah, surat An-Nisa ayat 65, perintah untuk taat kepada ulil amri setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Cuma nanti ada perbedaan. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, makanya ayatnya atiullaha wa atiur rasula. Jadi kata ati itu disebutkan. Tapi terhadap ulil amri langsung wa ulil amri minkum. Tidak menggunakan redaksi wa ati ulil amri. Itu kata mufassir menjelaskan bahwa terhadap ulil amri itu ketaatannya terbatas. Tapi kalau terhadap Allah dan Rasulnya ketaatannya mutlak. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Kalau Rasulullah juga tidak pernah bermaksiat. Karena mendapat bimbingan dari Allah. Tapi kalau ulil amri, dia manusia biasa, dia tidak maksum. Dia bisa berbuat salah. Terhadap Rasul bahkan Allah mengatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata'al Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia sudah taat kepada Allah. Nah, jadi kalau ulil amri itu mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya, taati. Tapi kalau ulil amri itu mengajak kepada maksiat, tidak perlu ditaati. Jelas ya? La tama'an fi uluwil manzilati indahum. Janganlah engkau tamak fi uluwil manzilah, dengan tingginya kedudukan indahum. Nah, itu di sisi mereka, di sisi sultan tadi, di sisi hukam. Jadi jangan tamak ingin dapat jabatan dari mereka lalu menjilat, mengatakan benar padahal salah, ya, menjadi stempel keharaman. Ya. Wala khaufan min satwatihim wa batshihim. Dan jangan engkau takut dengan kekuasaan dan kekuatan mereka. Ini pesan dari Syekh Muhammad Syakir. Jadi jangan takut dengan penguasa. Kalau penguasanya benar kita dukung, kalau penguasanya salah kita nasihati. Apa kata Nabi kita? Ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah? Agama itu nasihat. Buat siapa ya Rasulullah? Dijawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatihim wali ammatihim wali a'immatihim wali ammatihim. Jadi di antaranya wali a'immatihim. Jadi nasihat kepada penguasa. Bahkan Nabi menyebutkan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama pahala jihad itu adalah orang yang menasihati di hadapan penguasa yang zalim. Fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Ya, lalu penguasa zalim itu membunuhnya. Dalam riwayat lain disebutkan itu sebagai sayyidu syuhada, setara dengan penghulu para syuhada, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau penguasa keliru, ya tugas kita menasihati. Cuma menasihati penguasa itu resikonya lebih berat daripada menasihati kawan. Kalau menasihati kawan paling ada di apa? Paling ada di pandai kawan ya lah. Menasihati masyarakat paling kada diundang lagi ceramah. Ustaz kemarin membahas surat An-Nisa dari ayat 27 sampai 31. Nah, 30 itu kan tentang laki-laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Nah, yang 31 itu tentang perempuan. Ya, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna waliyadribna bi khumurihinna ala jibihin. Jadi Ustaz jelaskan itu. Ada hayatul ammah, ada hayatul khosoh. Itu surah An-Nur ayat 27 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu
wa tusallimu ila ahliha. Ya hafal itu. Nah, ada hayatul khassah, hayatul ammah. Saya jelaskan karena ini ada hukum-hukum berbeda. Hayatul khassah begini hukum-hukumnya, hayatul ammah begini hukum-hukumnya. Perempuan auratnya begini-begini. Nah, ini Ustadz sampaikan begini. Saya, Bu, tugas saya itu menyampaikan ke pian. Kemudian apa kata teman? Tugas ulun tuh ulun menyampaikan ke pian hukum-hukum seputar ini. Nah, apa ya kemarin tuh? Lupa, Ustaz. Ada kalimat hikmah yang perlu disampaikan di sini. Yang kadang-kadang muncul, nah tapi agak lupa. Nah, gimana ya kemarin tuh? Agak lupa, nanti insyaallah lah diwakil. Intinya Ustaz itu tugasnya menyampaikan, mengajarkan, pian itu mendengar dan mengamalkan. Nah, jangan sampai gara-gara ulun menyampaikan begini, ya. Gini. Ustaz menyampaikan begini. Gini. Bu, ini yang ayat 30 tadi tentang laki-laki kan? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Nah, jadi ini terhadap ulun, Bu, sebagai laki-laki. Ulun terhadap laki-laki itu ada pandangan-pandangan yang haram bagi ulun untuk memandang. Termasuk ulun tuh haram memandang batis pian jika pian kada bekaos kaki. Ibu-ibunya banyak yang bekaos kaki. Nah, jadi supaya ulun tidak terjatuh kepada keharaman, pertemuan selanjutnya mohon ibu-ibu pakai kaos kaki supaya ulun tidak jatuh kepada keharaman. Jangan dibalik. Kalau begitu ustadznya jangan diundang supaya sidin tidak jatuh dalam keharaman. Paham antum? Paham ya? Sementara ibu-ibunya tetap terbuka auratnya. Paham ya? Nah, jadi yang harusnya berubah ibu sekarang nggak pakai kaos kaki, pertemuan selanjutnya pakai kaos kaki. Jangan ustadznya yang tidak diundang gara-gara supaya sidin tidak melakukan keharaman gara-gara memandang kaki ibu-ibu. Paham ya antum ya? Nah, enggak Ustaz, insyaallah tetap diundang ya. Kami yang perlu pian. Ya karena ustadz lain tidak ada yang sedetil itu mengupas masalah sistem pergaulan. Ya saya sampaikan karena ulun berguru dengan guru ulun mengkaji satu kitab khusus. Setiap minggu kami ketemu ngaji paragraf demi paragraf, judul kitabnya An-Nizamul Istima'i fil Islam. Sistem pergaulan dalam Islam. Nah, kalau ada yang nanya, Ustadz di MDM itu banin banatnya infisol apa tidak? Kami jawab infisol, terpisah. Meskipun infisolnya ghairu tam, belum sempurna. Dalam arti kalau infisol tam itu kan banat nanti asramanya di sana gitu kan. Belajarnya juga di sana, terpisah itu, sekian meter dari komplek banin. Nah, itu terpisah tam. Ke depan begitulah insya Allah. Mudah-mudahan ada tanah sekitar sini orang mau wakaf, kita bangunkan khusus nanti untuk banat. Kita bangunkan musola khusus untuk banat. Kalau di sini banin karena masjid, ya kan? Kecuali masjidnya ini pindah. Kalau banin kan keperluannya terhadap masjid. Kalau banat cukup musola. Nah, tapi tetap meski demikian sekarang kita itu sudah infisal, Bu. Posisi asrama kita pisahkan. Kemudian ketika pembelajaran ada hijab. Organisasinya juga kita pisah. Tim medianya ini tim media banin, ini tim media banat. Nah, kemudian santri kita pahamkan tentang hukum ghudul basar, menundukkan pandangan, haramnya pacaran, dan seterusnya. Nah, itu sementara yang kita bisa lakukan. Kami jelaskan begitu. Karena ada calon wali santri yang khawatir kalau disatukan begini nanti anaknya ini masih muda, khawatir nanti jatuh cinta segala macam. Ya, kita jelaskan begitu manajemen kita. Nah, terserah sidinnya lagi lah. Kalau percaya dengan kita, lalu menitipkan anaknya, kita terima. Tapi kalau beliau belum qanaah, belum mantap, ya nggak apa-apa. Kita wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Izin. Baik, satu paragraf lagi. Asfiq ala du'afai wal marda wal yatama wal masakin. Berlemah lembutlah kepada orang-orang du'afa, orang lemah. Wal marda, orang yang sakit. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin,
dan orang-orang miskin. Li'anna Allah Ta'ala amaraka bil isfaqi alaihim. Karena Allah Ta'ala perintahkan engkau untuk berkasih sayang, mengasihi mereka. Mengasihi mereka ya. La liyaqulan nasu anka, bukan karena ucapan manusia kepada engkau. Supaya disebut apa? Innaka minal muhsinin. Bahwa engkau itu termasuk orang yang berbuat ihsan. Sayang terhadap kekanakan, ya, sayang terhadap orang lemah, sayang terhadap orang sakit. Apa bahasa sekarang tuh? Pencitraan. Kita melakukan itu bukan karena pencitraan. Kalau di depan kamera, Masya Allah, tawaduknya luar biasa gitu. Depan kamera, ya salaman menunduk gitu, membungkuk. Tapi kalau nggak depan kamera ya biasa-biasa saja. Depan kamera, mendatangi kiainya sambil merangkak gitu. Depan kamera mundur gitu jalannya. Kalau ada kiai, ada ustadznya jalannya mundur gitu. Tapi kalau nggak depan kamera ya membelakangi ustadznya. Ya, maka diam-diam jangan sampai gitulah santri itu buka di hadapan ustadz, bus. Soal adab. Tapi kalau di sekolah lain tuh ada guru lewat, bus, buka laju kayak flash itu laju banget. Nah, kayak majelis ini pun ya, adab yang baik itu sebenarnya santri hadir duluan. Dan tidak pulang sebelum ustadznya keluar. Jadi santri hadir duluan, baru ustadz datang. Santri tidak keluar sebelum guru keluar. Begitu mestinya. Yahdhar a'da'aka wa a'da'a qaumik. Berhati-hatilah terhadap musuh engkau dan musuh kaummu. Li'anna Allah Ta'ala amaraka bil hadri minhum. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk berhati-hati terhadap mereka. La huyyan fil intiqami mimman yu'adika. Janganlah mengikuti ancaman mimman yu'adika, orang yang memusuhi engkau. Ijtahid an takuna amaluka kullaha fi khidmati millatika wa abna'i watanika tama'an fi ridwanillahi wa talaban lil ajri inda rabbik. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah engkau an takuna, engkau menjadikan a'maluka, amal-amal engkau itu kullaha, seluruhnya fi khidmati millatik, dalam rangka khidmat, melayani agama engkau, ya, berkhidmat masjid, antum bersihkan kelas segala macam. Wa abna'i watanika, dan anak-anak negerimu, toma'an, karena mengharapkan fi ridwanillah, pada ridha Allah, wa talaban lil ajri inda rabbik, dan mengharapkan pahala di sisi Rabb engkau. La raghbatan fi syuhrati wa jam'id dunya, bukan semata untuk meraih raghbatan, ya, meraih fi syuhrah. Apa syuhrah itu? Ketenaran, bukan karena pengen viral. Wa jam'id dunya, dan mengumpulkan harta dunia. Waffaqakallahu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada engkau. Wa arsyadaka, dan menunjuki engkau ila ma fihi, pada apa yang padanya salahud dunyaka wa akhiratika, kebaikan duniamu dan kebaikan akhiratmu. Amin Allahumma amin. Untuk dars ini kita ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.